Saudara, kembali lagi dalam Sapa Jambi. Kita berada di segmen terakhir ya. Masih kita berbincang-bincang dengan Bang Boa terkait upaya penyelamatan Basarnas di lapangan seperti apa. Dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana cara komunikasi Basarnas di lapangan, bagaimana menghadapi masyarakat, bagaimana penyelamatannya juga terhadap orang-orang yang membutuhkan di lapangan. Dan di menjelang akhir tahun ini, Bang, apa sih program-program yang mungkin belum berjalan di Basarnas tapi ingin dijalankan? Progresnya apa nih, Bang? Untuk di akhir tahun ini kita nanti ada latihan SAR ya, latihan SAR untuk internal kita di water rescue, dan juga ada jungle rescue juga, masih untuk internal juga, sebagai merefresh materi-materi sebelumnya. Jadi pada saat terjun ke lapangan itu kita sudah siap itu. Dan juga di akhir bulan ini nanti kita ada Jambore SAR. Jadi Jambore SAR ini itu kita membawa potensi SAR yang ada di Provinsi Jambi ini. Jadi nanti saling berkomunikasi dengan potensi SAR di daerah lain. Oh, berarti untuk Jambore itu ada tuan rumahnya ya? Di Jambi atau bagaimana itu? Kalau untuk Jambore, tuan rumahnya itu masih pusat lah yang ini. Yang berarti nanti ada personil yang dikirim untuk mengikuti Jambore. Berarti ada persiapan untuk Jambore sendiri, Bang? Iya, untuk persiapannya sudah mulai persiapan ya, paling refresh materi-materi yang akan pertandingkan ya, misalnya cara membuat sistem penarikan atau cara mengevakuasi korban seperti itu. Pastinya banyak ilmu juga nanti yang didapatkan ya, apalagi berinteraksi dengan Basarnas dari daerah lainnya, saling sharing ilmu juga. Saling sharing ilmu. Iya. Nah, tapi memasuki akhir tahun itu biasanya Basarnas siaga sampai awal tahun. Iya. Nah, persiapan apa nih yang akan dilakukan Basarnas untuk bersiaga untuk pengamanan akhir tahun nanti? Ya, untuk pengamanan di akhir tahun ini ya dari Basarnas itu kita lebih ke pengecekan peralatan, karena kan mobilisasi masyarakat itu kan akan tinggi dari akhir tahun sampai tahun baru ini. Nah, kita sekaligus pemetaan tempat-tempat yang kita anggap rawan. Jadi misalnya tempat-tempat wisata, di sini banyak pengunjungnya. Jadi nanti pada saat ada siaga SAR khususnya itu kita standby-kan personil-personil di situ untuk mengawasi seperti itu. Dan juga kita berkoordinasi dengan potensi SAR yang ada di situ. Jadi misalnya ada tempat wisata di situ, bahwasanya kalau ada kejadian apa-apa segera hubungi Basarnas seperti itu. Berarti persiapan yang matang sudah mulai dipersiapkan Basarnas ya untuk pengamanan siaga akhir tahun nanti ya, menyambut tahun baru juga, karena kita ketahui ya orang-orang pada musim liburan, itu banyak ke tempat-tempat rekreasi ataupun tempat-tempat yang mungkin naik gunung untuk merayakan akhir tahun, yaitu banyak potensi-potensi SAR yang kemungkinan akan dibutuhkan nanti pastinya. Dan kita ketahui juga, Bang, Basarnas ini sering juga memberikan pelatihan terhadap organisasi-organisasi atau komunitas ya, yang juga mungkin akan dilibatkan Basarnas dalam pekerjaan di lapangan. Ini pelatihan apa saja yang diberikan, Bang? Dan organisasi seperti apa sih yang bisa mendapatkan pelatihan dari Basarnas? Apakah kita mengajukan dulu atau Basarnas yang menentukan? Untuk pelatihan-pelatihan ini kita melihat dari potensi yang ada di daerah tersebut. Misalnya kayak di Kerinci itu kan potensi orang hilang di gunung. Berarti kita lebih ke jungle di situ, atau pertolongan di gunung hutan itu seperti apa. Nah, kalau tempat-tempat lain kan lebih ke air. Nah, bagaimana kita melatih teman-teman ya dari potensi itu, bagaimana melakukan pertolongan di perairan seperti itu. Ya, itulah bentuk perhatiannya kita tadi. Karena kita personilnya terbatas, makanya kita latih-latih lah para organisasi ini supaya
sebelum kita datang mereka sudah ada di situ, itu fungsinya. Untuk sebagai respon time kita lah, seperti itu. Pastinya ini selalu berkoordinasi dengan Basarnas dan tidak lepas dari peran Basarnas dalam komunitas atau organisasi ini ya. Iya, seperti itu. Nah, pastinya itu ada pelatihan yang tadi jungle, ada juga water ya. Mereka harus memahami bagaimana menyelam, bagaimana penyelamatan di gunung. Tapi untuk mengatasi hal-hal yang menjadi keyakinan dari masyarakat setempat, kan biasanya ada orang hilang, tapi menurut kepercayaan daerah itu harus kita mungkin ada kayak gini. Nah, Basarnas kan tidak terlepas dari hal-hal yang demikian ya, Bang. Apakah dari Basarnas sendiri juga mempercayai hal-hal yang demikian atau bagaimana, Bang? Kalau kita ya menghormati lah kebiasaan itu. Kalau kita tentang kan kita, karena Jambi kuat banget ya adatnya. masih kuat seperti itu. Ya kita menghormati kepercayaan masyarakat seperti itu. Kita ikuti petunjuk-petunjuknya. Karena kalau nggak kita ikuti kan kita jatuhnya tidak menghargai masyarakat tersebut. Kita ikuti ya. Dan juga kita juga memberi masukan kepada masyarakat tersebut bahwasanya seperti ini. Jadi adalah feedbacknya juga, mereka percaya seperti ini, kita memberikan masukan juga seperti ini. Jadi tidak ada miskomunikasi lah di situ. Nah, dan ini berkaitan juga dengan keselamatan personil di lapangan. Tidak hanya kita menjamin keselamatan orang-orang saja, tapi personil sendiri kan juga harus kita jamin keselamatannya di lapangan, karena kita tidak tahu medan yang akan dilalui, rintangan apa yang kita hadapi. Dari Abang sendiri nih, untuk menjaga keselamatan personil bagaimana? Iya, itulah fungsi dan tim tadi itu. Dan tim itu yang pertama itu ya memang menjaga timnya, diri sendiri, tim yang ada tergabung di situ, dan juga menjaga masyarakat tersebut. Karena kalau kita hanya fokus hanya tim kita, tapi masyarakat tidak kita ini perhatikan juga, nanti takutnya menambah korban lagi. Itu misalnya kita lagi mencari nih. Seperti ada kejadian waktu itu di dekat ini Karaoke Charlie itu. Di Karaoke Charlie. Iya, yang waktu itu banjir besar. Banjir besar. Ternyata yang tim pencarinya itu malah jadi korban. Nah, itu yang kita jaga-jaga seperti itu. Itulah, makanya kita mendekatkan diri kepada masyarakat, membuat pelatihan-pelatihan itu supaya pada saat kejadian-kejadian itu tidak terulang. Jadi masyarakat itu lebih safety gitu dalam masyarakat membantu. Safety, personil juga aman ya pastinya. Dan akhir-akhir dari berkaca dari kejadian yang baru-baru ini ya, beberapa bulan belakangan ini, kejadian besar yang ada di Jambi itu jatuhnya heli yang membawa Kapolda Jambi dan rombongan. Itu kan Basarnas tidak kenal waktu ya, di lapangan standby siaga ya, baik di Jambi sendiri memonitor yang di lapangan. Nah, saat itu Abang posisinya di mana, Bang? Ikut turun dengan tim atau berada di Jambi? Ikut turun juga, cuman pada saat itu memang ya nggak ikut evakuasi, cuman kita ada di heli itulah. Pastinya untuk bantuan beberapa rombongan Kapolda itu beberapa hari sebelum penyelamatan itu kan Basarnas terus yang memantau di lapangan. Bagaimana kondisi cuaca saat itu, medannya juga seperti apa? Kalau untuk medan, karena ini hutan gunung ya, jadi itu belum pernah dilalui. Ya, suasana inilah, kalau dibilang suasananya itu mencekam, pasti mencekam. Karena itu kan ini daerah baru. Itu kita memang harus berkoordinasi juga dengan masyarakat setempat. Nah, itu dia tadi kaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat ya, Bang. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat sebagai inilah membantu kita mana daerah-daerah itu yang benar-benar aman yang kita lalui, seperti itu. Pastinya banyak tempat-tempat yang mungkin belum dikenali oleh Basarnas, jadi tahu ya ketika ada kejadian. Nah, kita sebentar lagi akan berpisah nih, Bang, tapi kita mau tahu dulu nih, apa rencana Basarnas di tahun depan, terus apa sih harapan dari Basarnas sendiri, Bang, Basarnas Jambi? Ya, untuk program kita di tahun depan, ya berkelanjutan lah dengan program-program sebelumnya. Dengan program-program di tahun depan itu setidaknya personil yang ada di Jambi ini semakin
semakin profesional dan kita hadir di tengah-tengah masyarakat ini tidak mengecewakan masyarakat seperti itu untuk tahun depan. Ya untuk masyarakat juga jika ada berkegiatan yang memang itu di air atau dimanapun selalu safety karena safety itu ya nomor satu lah untuk kita. Apalagi terlebih mungkin kita ingatkan juga untuk orang tua yang membawa anak-anaknya nanti di akhir tahun ya untuk berlibur mungkin bisa diperhatikan keselamatan anak-anaknya ya. Dan jika membutuhkan bantuan segera bisa langsung dihubungi Basarnas Jambi pastinya ya yang akan bersiaga hingga awal tahun nanti. Oke, baik Bang. Mungkin waktu juga yang harus memisahkan kita. Di lain waktu mungkin kita akan berbincang-bincang juga ya Bang ya. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini di Kompas TV dan saudara, demikian perbincangan kita pagi hari ini bersama Bang Boa dari Basarnas Jambi. Pastinya sukses terus untuk Bang Boa dan teman-teman Basarnas Jambi. Akhir kata saya Suci Anissa pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.